Kalau ada dosen bilang-bilang ya guys. Biar pada masuk.
Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Salam, Bu. Oh, Mas, suaranya yang kenceng atuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Baru 12 ya, berarti masih setengahnya lagi ya. Ini saya coba share screen, apakah kalian bisa lihat? Bisa ya? Bisa, Ibu. Ya, Bu. Kalau saya ganti PDF-nya ke sini, bisa juga semua ya? Bisa. Nah, jadi saya nggak pakai slideshow karena kalau pakai slideshow harus keluar, masuk, tutup dulu. Jadi saya pakai yang PDF saja. Jadi gampang, mudah pindah-pindah kita nanti saat saya menerangkan. Sudah di-download semua karena ini harus Anda, maksudnya gini, kalau Anda cuma melihat saya, nanti Anda sendiri saat Anda mengerjakan Anda bingung. Jadi Anda harus sama-sama membuka kita, ya. Jadi harus Anda juga membuka, saya membuka, Anda buka. Jadi buat sistemnya seperti saya ini. PDF-nya dibuka semua. Nah, jadi sangat diharapkan bekerjanya di laptop ya. Kalau sudah Baik, Bu. buka semua, nanti kita gampang pindah-pindahnya. Iya, Bu. Ada berapa orang masih 16? Ayo dipanggilin temannya. Kalian kuotanya apa? Unlimited atau pasca bayar atau beli paket-paketan? Saya wifi, Dapat Bu. kuota dari Oh ya. IPB, Bu. Oh ya, dapat ya? Saya dijanjikan dapat juga dari IPB tapi nggak masuk-masuk. Kalian dapat berapa kuotanya? Per bulan atau selama 1 semester? Per bulan deh kayaknya. Oh gitu, syukurlah. Berapa dapatnya, 30 atau berapa? 50 GB. Wih, mantap 50. Jangan dipakai nonton Korea ya, sayang. Dipakai untuk kuliah aja. Kuliah, praktikum gitu ya. Oke, sudah berapa? Sudah 20. Oh ya, nanti ini ya, ini kan sudah di-recording ya. Jadi kalau Anda nanti ingin rekamannya, saya berikan linknya. Lalu langsung download saja ya. Kenapa? Karena ini kan nanti simpannya di cloud. Nah, cloud itu cuma 2 kali 24 jam. Jadi kalau saya berikan link, Anda buka link di link, download langsung, karena setelah 2 kali 24 jam akan hapus dia. Jadi Anda nanti nggak bisa ngeling lagi setelah itu kalau udah lewat. Ya, kalau ingin ini. Saya pernah punya downloadan, tapi saya susah mengirimnya lagi lewat grup WA, kebesaran nggak bisa gitu ya. Jadi mending saya mengirimnya di linknya, lalu Anda saja yang mendownload di ini masing-masing. Kalau dirasa ingin menyimpan rekamannya ya. Kita nggak usah terlalu lama di Zoom ya. Jadi Anda juga biar hemat kuota, setelah teorinya dapat, Anda paham, Anda latihan soal. Ya, teori pertamanya aja yang diperlukan di sini. Ya, setelah itu akan berikutnya nggak terlalu susah. Ya, maksudnya bisa dipandu lewat WA gitu loh. Yang belum absen, Rosa. Rosa belum. Partisipan sudah 25. Saya sudah absen tapi cek lagi, Bu. Nah, di sini disimak di mobile saya belum ke detect. Rosa udah ada ini padahal di sini ya. Coba diulang lagi. Nah, coba diulang lagi Rosa.
Anda berjumlah 25. Sekarang sudah 25. Oke, ada full ya. Kita mulai aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, saya yang ucap salam, saya yang jawab. Oke ya. Hari ini kita melanjutkan materi sampling plan kita yang kemarin ya. Jadi Anda sudah memahami ya, sampling plan itu fungsinya adalah untuk menerima atau menolak lot ya. Lot yang berasal dari bahan baku. Jika bahan bakunya mentah berarti dari produk mentah. Jika bahan bakunya setengah jadi, kalau proyeknya B2B gitu ya, misalkan dari creamer ke industri kopi instan 3-in-1 misalkan, kan creamernya adalah bahan baku, sebagai bahan baku kalau dia tidak memproduksi sendiri. Nah, itu sebagai bahan baku itu juga bisa diterapkan military standard ini. Ya, dan military sampling plan maksud saya. Dan untuk military standard 105 ini difokuskan untuk produk yang atribut ya, yang prosesnya adalah dihitung ya. Jadi pemilihan penentuannya berdasarkan untuk melihat reject atau tidak reject, kemudian sesuai spesifikasi atau tidak sesuai spesifikasi. Hasil yang diperoleh adalah dari hasil hitungan ya. Misalkan Anda kedatangan satu truk yang berisi ayam beku, karkas ayam beku misalkan. Nah, satu truk tadi mungkin terdiri dari lot yang besar 10.000 karkas ayam beku. Tidak mungkin Anda menghitung 10.000-nya itu karkas ayam beku ya. Jadi dilakukan proses sampling di sini. Nah, dengan military standard ya, diambil sejumlah contoh. Berapa banyak jumlah contohnya itu berdasarkan tabel. Nah, ini makanya saya akan menuntut Anda membuka tabel. Lalu sejumlah contoh tadi, misalkan menurut tabel harus diambil 50 karkas ayam. Lalu Anda ambil 50 karkas ayam beku ya. Lalu kemudian jika penentuan terima atau tolaknya hanya berdasarkan tidak ada memar, tidak ada patah begitu ya, itu bisa digunakan military standard ini karena prosesnya hanya menghitung berapa yang tidak ada memar, berapa yang ayam yang utuh gitu ya, hanya dihitung. Oh, dari 50 ada 3 yang tidak sesuai. Jadi data yang diperoleh 3 itu berdasarkan hitungan ya, misal. Tapi kalau seandainya proses penentuannya harus diukur, misalkan suhunya harus minus 18, lalu kemudian kekerasannya, teksturnya harus diukur dengan tekstur analyzer misalkan, maka kita tidak bisa menggunakan military standard ini. Kenapa? Karena datanya adalah data variabel, data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang menggunakan alat ukur ya. Kalau alat ukur datanya menjadi data variabel. Nah, nanti itu kita akan belajar kalau datanya variabel, kita pakai tabel military standard 144. Minggu depan kita akan pelajari itu. Ya. Nah, sekarang kita yang menggunakan datanya diperoleh dengan cara dihitung 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya, jadi paham dulu ya kapan dipakai military standard 105 ya. Oke. Dulu timnya banyak ini ya. Jadi ini mata kuliah ini sudah tua umurnya ya. Oke. Nah, ini military standard ini latar belakangnya adalah ini dari militer ya, makanya namanya military standard. Ini sekedar latar belakang kenapa tabelnya begitu ya. Oke, nanti di dalam tabel ada istilah namanya, nanti Anda lihat ada AQL, ada LQL ya. Nah, AQL itu adalah batas kerusakan yang boleh ada, batas maksimum kerusakan yang boleh ada. Nah, jadi itu biasanya
harusnya rendah karena maksimum kerusakan yang ada itu harus ditekan gitu loh. Jadi makanya nilainya antara 0,01 sampai 10%. Ya, kalau untuk tingkat rendah. Tapi walaupun demikian di tabel ada juga yang tingkat tinggi ya, dibuat di tabel itu lengkap ya. Kemudian ini dia kalau tingkat tingginya 10% sampai 1000% ya untuk non conformity ya. Lalu di tabel juga Anda nanti akan melihat ada yang istilahnya general 1, 2, 3 dan ada istilahnya spesial ya. Nah, biasanya untuk tingkat industri dan supplier itu digunakan adalah general level 2. Ini ya, general level 2. Ya, itu yang biasa digunakan. Nah, kalau yang spesial ini untuk produk-produk khusus gitu ya. Dan itu biasanya disepakati. Jadi penentuan antara general dan spesial ini kesepakatan antara pihak produsen dan pihak konsumen. Nah, Anda harus paham yang sebagai produsen adalah yang memberikan barangnya, artinya supplier. Yang konsumen adalah yang menerima barang. Dalam hal ini biasanya industri, ya. Kemudian ada istilahnya pakai ukuran lot. Ukuran lot ini N besar. Nah, ukuran lot ini dihurufkan dengan N huruf besar ya. Nah, inilah yang ukuran lot ini yang misalkan datang satu kontainer truk, sekian ukuran lotnya berapa banyak ya. Lalu kalau ukuran sampel ditandai dengan N kecil ya. Dan di kurva itu sudah merupakan hasil hitungan ya, hasil hitungan yang probability ada ya, dan kita nggak mengarah ke hitungannya karena lingkup kerja Anda adalah nanti mempraktekkan ya. Jadi kita tidak mencari itu hitungannya dari mana gitu, nggak di tingkat kita gitu ya. Kita sudah berada di tahap penerapan ya. Jadi special inspection adalah untuk yang pengujian yang tidak biasa gitu ya, pengujian mahal. Jadi kalau mahal perlu N-nya cuma kecil ya. Kalau N-nya ambil 50 sampel bokek gitu ya, kasihan sampelnya bisa didestruktifkan gitu, tapi sayang gitu ya. Oke, ini kurva tadi ya. Jadi angka-angka yang akan kita lihat di tabel itu berasal dari kurva sebenarnya. Nah ya, kurvanya sudah ada hitungan. Nah, kita tidak melihat, kita tidak mengkaji bagaimana kurva itu ada, bagaimana kenapa bentuknya seperti itu, tidak ya. Kita hanya langsung menggunakan angka-angka di dalam tabel. Ya, jadi Anda cukup tahu angka di dalam tabel itu berasal dari kurva yang dihitung gitu ya. Ada hitungan probability-nya. Oke, nah nanti kita akan belajar di switching rules juga ya, switching rules. Nah, tapi ini saya lewatkan dulu karena kita Anda belum mengenal dulu ya. Nanti setelah kita sedikit advance, kita akan balik ke sini untuk belajar kapan dipakai switching rules, yang normal pindah ke tighten, ketat, yang ketat pindah ke normal lagi, normal pindah ke reduce gitu ya. Nanti akan kita balik ke sini lagi. Ya. Supaya bisa ke sini, makanya setiap tahap dalam pengambilan sampel itu harus ada dokumentasinya. Jadi hari ini barang yang datang dari supplier A diterima. Hari besok yang datang dari A diterima. Jadi setiap supplier punya catatan berapa kali dia diterima, berapa kali dia ditolak. Sehingga nanti kita bisa menggunakan switching rules ini. Ya, karena switching rules ada aturan ya. Seperti Anda lihat di sini. Ini aturan switching rules yang nanti kita akan balik ke sini lagi nanti ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana tahapannya dalam mengimplementasikan ini? Ya, pertama ditentukan dulu AQL. Ya, AQL itu dibuat berdasarkan perjanjian antara produsen dan pelanggan. Jadi kalau di prakteknya saat Anda bekerja nanti, AQL itu dari mana? Anda penentuan antara pihak industri dan pihak supplier. Tapi kalau ujian, nah kalau ujian ini diberikan, ya, diberikan di soal gitu ya. Lalu kemudian ditentukan levelnya. Nah, ya, jika modus dan tingkat inspeksi. Jika tidak ada informasi, biasanya normally itu digunakan adalah inspeksinya normal dan level 2. Ya. Tahap berikutnya menentukan ukuran lot. Ya, ukuran lotnya ada berapa? Ya. Jadi satu truk itu ada berapa itu satu truk datang itu? 10.000 kah, 10.000 unit kah, itu berarti itu ukuran lotnya. Lalu setelah ada ukuran lot, kita pindah ke menggunakan sample size code letters ya untuk memilih huruf. Lalu kemudian baru ditetapkan
pengambilan sampelnya mau single, double, atau multiple. Ini juga biasanya kalau di praktek itu kesepakatan antara pihak produsen dan konsumen. Tapi kalau di ujian itu dikasih tahu ya. Jadi Anda itu bedanya ya. Oke. Lalu kemudian baru kita tentukan. Baru kita menentukan, kita berdasarkan lihat tabel, accept atau reject ya, dengan melihatkan AQL. Nah, nanti ada di situ ada panah ya. Jadi harus hati-hati dalam mengikuti panah dalam tabel, dalam rancangan terdekat ya. Kemudian nanti setelah ada datanya kita bisa menerapkan di switching rules ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya ya. Nah, misalkan nih ada sampel, ada bahan material datang, ukuran lotnya 500 aja, 500 ukuran lotnya ya. Kemudian diperiksa dengan AQL 1%. Lalu normal inspection level 2. Nah, ini informasi yang ada pertama. Ya, ukuran lotnya jadi yang datang itu 500 unit ya, yang ukurannya 500, kita menggunakan tabel ini. Jadi Anda coba buka, Anda sama-sama sudah di PDF kan ya, coba buka tabel military standar. Ya. Oke, sudah dibuka? Nah, langkah yang pertama, nah di tabel ini, nah saya kenalkan dulu tabel ya. Tabel ini berisi, ya, Anda lihat ini ada daftar isinya ya. Oke, size code letters. Jadi nanti kita memilih hurufnya apa. Di sini Anda lihat di tabel ada urutan single, sampling plan, normal. Single, sampling plan, tight. Single, sampling plan, reduce. Nah, jika kondisi normal, Anda buka pakai yang normal. Ya, jangan sampai salah lihat tabel. Ya, saat dia single sampling plan. Saat dia double, Anda double juga ada 3, double normal, double tighten, double reduce. Ya, jadi jangan sampai Anda salah membuka tabel yang tighten gitu atau yang reduce, padahal kita inginnya normal. Jadi harus dilihat dulu ada di judulnya. Ya, lalu kemudian multiple juga begitu, ada multiple ya, seterusnya. Lalu kemudian ada average, ada limit numbers untuk reduce. Jadi saat reduce nanti ada limit numbers juga. Ya, oke. Di sini sebetulnya sudah ada ya tahapannya ya. Kalau seandainya lupa bagaimana caranya ya. Ini juga ada tahapan, ada switching rules-nya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Kita lihat soal kita. Ada tahap yang pertama adalah sample size code letters. Ukuran lot kita, ya, ukuran lot kita tadi berapa? 500 ya. 500 itu berada di sini nih. Anda ketemu sudah 281 sampai 500. Ya. Sudah ketemu, di unmute coba salah seorang saja sehingga saya mendengar respon Anda. Anda Sudah, ketemu Bu. atau tidak? Kalau enggak nanti saya ngomong sendiri, Anda masih mencari-cari. Jadi kalau Sudah, misalkan Bu. ada, oke. Jadi kalau Anda misalkan, Bu saya belum bisa mengikuti, langsung unmute aja ya. Jadi saya biar bisa agak melambat atau agak berhenti sebentar, ya. Karena kita harus sama-sama nih di sini ya. Nah sudah dilihat ya berada di sini. Nah sekarang kita tadi apa? General inspection levelnya tingkat 2. Anda luruskan ke kanan, di tingkat 2 akan ketemu huruf H. Ya, kita tidak menggunakan spesial karena tadi spesial kan sudah tahu ya untuk kasus khusus. Biasanya informasinya adalah general level 2. Jadi di sini perpotongannya dari 500 adalah hurufnya A. Ya. Nah, berikutnya ya, tadi dikatakan bahwa normal ya, level 2. Kemudian, nah, AQL-nya berapa tadi? 1% ya. Coba kita lihat. AQL-nya ini 1%. Ya, AQL 1%. Nah, kita mulai dulu yang single sampling plan, kondisi normal. Ya, ini single normal. Huruf H, nih ini huruf H, Anda turun ke bawah, di sini ada sampel size code, huruf A-nya, ada huruf-huruf berdasarkan tadi, ada ukuran sampel, nah ini ada ukuran sampel, ya, ada AQL, ini AQL nih yang atas, AQL, acceptable quality levels, ya.
makin ke bawah ya, makin ke bawah makin kecil, makin ke kanan makin besar. Artinya apa? Kalau makin kecil, tingkat maksimum persentase yang boleh rusak itu kecil sekali. Nah, di sini nih. Masa jika ada rusak harus maksimal 0,01%, kan kecil sekali ya. Dan ini jarang. Makanya sering dipakai itu di level 1,1% atau 2,5% yang sering dipakai di tengah-tengah. Ini yang normalinya. Ya. Kalau di sini ini menjadi sangat loose. Masa maksimal yang boleh rusak itu adalah 1000%. Ya. Berarti kan nggak perlu aja diadakan pengawasan gitu ya, boleh rusaknya banyak gitu ya. Juga ini juga jarang di paling kanan ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apa yang harus kita lakukan? Anda lihat huruf H, di sebelahnya ada angka 50. Nah, artinya apa? Sampel yang harus diambil untuk diuji itu sebanyak 50 unit. Ya, tadi kita punya lotnya 500 ya. Jadi sampel yang harus diambil 50 unit. Anda teruskan ke kanan sampai berada di bawah kolom 10 karena kita AKL kita 1%. Ya. Sehingga Anda menemukan tulisan 1 dan 2. 1 itu untuk AC, AC ini untuk accept. 2 itu untuk reject. RE. Ya, jadi ada angka 1 dan 2, accept dan reject. Ya. Nah, sekarang udah ya, kita punya angka itu. Kita kembali ke soal tadi, ya. Bagaimana cara menggunakannya? Ya. Nah, kita punya ini dia informasinya, ya. Punya ukuran sampel 50, accept-nya 1, reject-nya 2. Nah, sekarang kita kembali ke coba ketemu soalnya ya. Sebentar, saya cari soal. Nah, seperti ini soalnya. Ya, misal ya. Belum ketemu soal ya, masih di ini kan ya. Nah, misal nih, contoh ya, tadi kan kita 1 dan 2. Misalkan nih sekarang kita ternyata yang angka kita tadi adalah 3 dan 4. Ya, 3 dan 4 ya. Single sampling plan ya, bagaimana kita membacanya saat single sampling plan ya. Jika kita menemukan yang cacatnya 2 dari ukuran sampel yang 50 tadi, angka 2 lebih kecil daripada 3 kan, maka kita keputusannya terima lot. Ya, gitu. Tapi jika 50 tadi kita ketemu cacatnya 5, ya, batas rejectnya berapa? Batas rejectnya 4. Artinya apa? Kita tolak lot. Ya, seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi gampang ya. Jadi kalau kita melihatnya gini saja. Karena kita berdasarkan jika ya. Jika kita, karena ini kan kondisi di lapangan. Jika kita ketemunya 1, nah 1 lebih kecil dari nilai accepted-nya, 1 adalah 3, maka kita akan terima lot. Jika kita ketemu cacatnya 5, maka tolak. Lalu Bu, bagaimana jika pas 3? Nah, jika pas 3, coba Anda lihat di ini. Anda lihat di definisi. Kalau pas 3 kan sama dengan. Nah, itu ternyata di definisinya, mana yang multiple? Nah, ini dia. Kalau single, kalau ini double. Kalau single, mana? Biar saya buka, Anda juga bisa lihat. Double, single. Nah, single sampling plan. Ya. Kalau single aturannya lebih kecil atau sama dengan nilai acceptance number, maka lot diterima. Artinya apa? Nah, tadi kita 3 ya, nilai acceptance-nya ya. Nilai acceptance-nya 3. Kalau lebih besar, tidak pakai sama dengan. Ya, jadi harus diingat, kalau lebih kecil sama dengan accept, kalau lebih besar untuk yang ditolaknya tidak pakai sama dengan. Jadi kalau Anda kembali ke sini, kalau pas 3, berarti dia tetap diterima.
ya. Tapi untuk reject harus lebih dari 4, ya, karena dia tidak pakai sama dengan 4 ya. Jadi harus lebih dari 4. Nah, karena sering seperti ada keraguan, ini kan jadi kalau 4 nanti apa Bu, kan galau. Nah, oleh karena itu yang single jarang dipakai di industri. Nah, mereka biasanya pakai kalau tidak di double adalah di multiple. Ya. Jadi single ini keputusannya taktis gitu loh. Segini terima, segini tolak gitu ya. Jadi kalau ada angka yang berada di daerah area green-nya itu ya, area abu-abu, itu akan bingung. Makanya kalau dia pas 4 kan bingung nih. Dia harus lebih besar untuk ditolak. Tapi dia nggak masuk dalam kategori diterima. Ya. Makanya biasanya single pun jarang dipakai. Orang menggunakan double. Ya. Oke, sekarang kita lihat kalau double. Nah, kalau double bagaimana? Untuk kasus kita yang huruf H tadi ya, kita harus membuka tabel yang double. Ini kan single, tabel yang double. Terus ke bawah, single, masih single, ini double. Nah, ya 3A. Double kondisi normal inspection. Nah, kita kembali ke huruf H tadi. H tadi ini. Di double, Anda akan melihat ada 2 lapis. Ya, di mana sampel size-nya setiap kali pengambilan, jadi pengambilan pertama diambil 32. Jika belum tuntas keputusannya terima atau tolak, kita lanjutkan pengambilan yang kedua. Diambil juga sebanyak 32. Ya. Oke. Ukuran sampelnya, pengambilan pertama cukup 32 saja. Ya, pengambilan kedua kita ngambil lagi 32 sehingga total sampel kita menjadi 64. Oke ya, jadi untuk pengambilan kedua, pengambilan pertama tadi nggak dibuang ya, tetap di-keep sehingga total sampel kita menjadi 64 ya. Nah, lalu batasannya untuk accept atau tolak sama seperti tadi, kita teruskan ke kanan ya. Pas berada di bawah panah. Jadi kita harus selalu melihat pas di bawah panah. 1,0 teruskan ke bawah, dapatnya di sini. Ya, jadi kita batasan yang diterimanya adalah 0, batasan ditolaknya 2 saat pengambilan pertama, pengambilan kedua batasan diterima 1, batasan ditolak 2. Ya. Pertanyaannya, Bu, bagaimana kalau jika tiba-tiba kita adanya pas di panah? Nah, misalkan nih kita ketemunya di sini. Tahu-tahu kena panah, kan nggak ada angka nih. Bagaimana? Kita ikutin panahnya, kemana yang ketemu angka pertama, itu yang dipakai. Ya, jadi ini panah, ikutin pertama ke bawah sini. Ya, oke. Nah, jadi makanya tadi ada instruksi hati-hati mengikuti arah panah. Jadi kalau pas kena badan panah, maka kita tuh ikutin terus sampai kena di ujung panah. Angka pertama yang ditemukan apa, itulah yang digunakan. Ya, oke, 0 dan 2. Ya, sekarang kita lihat kondisi soal. Ya. Nah, misalkan ini kebetulan soalnya beda ya, sampling plan N-nya 580. Kita tadi kan 32, nggak masalah sebenarnya. Saya hanya ingin menunjukkan kapan kita kondisi terima dan tolak saja. Ya, oke. Di sini ya, buka ininya dulu. Ya, ini single. Aturannya lebih kecil sama dengan accept diterima, lebih besar tolak. Kalau double bagaimana? Nah, kalau double sini lihat. Harus lebih kecil sama dengan, yang pertama, ini tahap pertama pengambilannya, yang pertama lebih kecil sama dengan, yang pertama lebih besar sama dengan. Jadi agak sedikit ada toleransi. Jika nilainya pas sebesar itu, sebesar accept, kecil sama dengan, maka diterima. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan nilai reject, maka dia ditolak. Ya. Jika dia tidak berada di kisaran ini keputusannya, maka kita lanjut ke tahap yang kedua. Ya, lanjut ke tahap yang kedua. Nah, di tahap yang kedua, kalau dia double, biasanya ada keputusannya. Ya, oke. Jadi boleh kecil sama dengan atau besar sama dengan. Nah, sekarang ininya bagaimana? Nah, kita misalkan nih. Accept-nya kita kan lihat tabel ya, antara 1 dan 4. Nah, jika cacatnya 1, berarti kan pas di sini nih.
maka diterima. Jika 4 pas di sini ya, jika 4 maka dia akan ditolak. Jika 5 juga ditolak, karena ditolak adalah lebih besar atau sama dengan nilai reject. Sekarang pertanyaannya, jika kita ketemu cacatnya 2, nah kan berada tengah-tengah nih. Nah, kalau dia berada di tengah-tengah, maka kita harus ambil sampel lagi sebanyak ikutan di grafik, ikutan di tabel, lalu kita cek lagi. Ya, artinya kita tidak putus keputusan yang dari pengambilan pertama. Ya, jika kita ketemu cacat 2 atau 3 kan berada di tengah-tengah. Ya. Oke. Nah, kalau ngambil kedua bagaimana? Nah, cacat yang pertama ketemu tadi itu di keep, ya. Keep, ya. Cacat misalkan begini, ya. Kita punya ketemu cacat 2 di pengambilan yang pertama. Artinya berada di tengah kan? Ya, berada di antara sini. Berada di antara sini, ya. Tidak 1, tidak 2, ya. Bagaimana saya nulisnya ya? Nggak bisa ya di sini ya. Ya, jadi kalau kita cacatnya adalah 2, nah 2 kan nggak masuk sini ya, nggak masuk kategori sini. Karena yang diterima harus kecil sama dengan 1, yang ditolak harus besar sama dengan 4. Artinya 2 belum ada keputusan. Ambil lagi sampel sebanyak ukuran yang pertama, ya, lalu kemudian dicek. Ternyata di pengambilan kedua kan kita ngecek lagi tuh, ketemu cacat, tapi 2 lagi. Jadi 2 yang pertama, 2 yang kedua. Total berapa? Total 4. Nah, kalau 4 berarti harus kecil sama dengan nilai accept, maka dia diterima. Maka dia akan menjadi diterima. Ya, sampel kita. Karena dan harus dijumlahkan ya, cacat yang pengambilan pertama dengan cacat pengambilan kedua. Sekarang, misal saat pengambilan kedua, cacatnya ketemu 1, artinya 2 dengan 1, 3, berarti accept. Ya. Jika kita ketemu cacatnya misalkan 3, nah 2 yang pertama, 3 yang kedua, berarti 5, maka kita masuk ke kategori reject. Karena batasan reject lebih besar atau sama dengan nilai reject. Ya. Itu untuk double sampling plan. Ya. Kalau multiple, nah sama multiple gitu juga, ngambil terus sampai keputusannya dapat. Nah, sekarang misalkan kondisinya belum sampai kayak di double. Saat pengambilan pertama tapi sudah tuntas keputusannya, langsung terima atau langsung tolak. Apakah perlu kita masuk ke tahap berikutnya? Tidak perlu, wasting time. Ya, jadi saat pengambilan pertama sudah terima, ya sudah stop. Saat pengambilan pertama sudah masuk kategori tolak, misalkan lebih besar dari sini, 5 nilainya, sudah langsung stop. Kita tidak perlu melakukan ke tahap pengambilan yang kedua. Karena itu sebagai penghematan waktu gitu ya, jadi nggak perlu. Tahap kedua atau tahap berikutnya, jika keputusannya belum bisa ada. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Enggak karena ngerti atau enggak karena tidak paham? Ngerti Bu, insya Allah. Oke ya. Oke ya, yang ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, mulai dari ukuran H misalkan, lalu kemudian ini yang untuk double, single juga multiple juga begitu ya. Nah, cuma multiple ada peraturan sedikit. Jika kita ketemu tanda pagar ini pada multiple ya, pada multiple Anda harus ingat-ingat pada multiple, pada nilai tahap accepted 1 atau 2 ya, jadi kita ketemu ini lot ditolak pada salah satu tahap tersebut. Ya, jadi jika kita ketemu ini, ya, kita ditolak pada salah satu tahap tersebut atau dilanjutkan ke paling tidak di tahap yang ketiga. Dan ini tanda pagar biasanya ditemukan di multiple, di double tidak pernah, di single juga tidak pernah. Ya,
Jadi seperti angkanya, mungkin nanti Anda ketemu lah kalau dilihat gitu ya. Oke, nah sekarang ini single. Nah, AQL 1 misalkan diturunkan menjadi AQL-nya 0,025. Artinya maksimal persen cacat yang ada itu harus 0,025. Ya, bayangkan itu sedikit sekali itu ya, 0,025%. Nah, kalau kita ini, nah di sini Anda bisa lihat ya, kode huruf H berubah menjadi N. Anda lihat ya, misalkan tabel kita H tadi ya 0,025 nih. Nah ini dia ya, di sini AQL-nya, ini double. Sebentar, kita ke single dulu. Single 0,025. Kita diminta tadi hurufnya H kan? Nah, saat kita switching rules hurufnya H pada 0,025 ini kena badan panah. Ya, kita nggak bisa apa di sini, kita harus ke bawah. Oh sebentar, ini reduce. Nah, saya aja sering salah, tidak ini. Single harus normal. Nah, ini dia, single normal ya. H pada 0,025. Nah, sini kita harus mengikuti panahnya sampai ke sini. Nah, ketemu angka yang pertama, itu adalah 0 dan 1. Hurufnya otomatis berubah. Kita tidak kembali huruf H tadi, kita kembali ke sini. Lihat hurufnya menjadi N. Lihat ukuran sampelnya menjadi 500. Artinya apa? Kita punya lot 500, kita harus ambil ukuran sampel 500. Artinya berubah kondisinya menjadi inspeksi 100%. Ya. Nah, itu kalau sangat ketat tadi. Jadi 500 yang datang tadi, jika kita turunkan AQL-nya, dia akan menjadi sangat ketat. Prosesnya tidak menjadi sampling lagi, tetapi menjadi hampir sama dengan inspeksi 100%. Ini ya, inspeksi 100%. Di mana acceptable untuk jika ini adalah rejectnya hanya boleh 1. Ya. Kita harus zero, kita cek 500 tadi dan tidak boleh ketemu salah. Ya, kalaupun ada salah maksimal 1. Dan kalau sudah 1 padahal menurut single, nah kalau ada 1 menurut single apa? Single coba lihat Anda keputusannya single. Single itu harus lebih besar kan, makanya dia ditolak. Kalau dia 1 masuk kemana? Berdasarkan aturan tadi belum bisa masuk, masih masuk accept ya. Karena accept adalah 1 lebih kecil dari sama dengan kesalahan ya. Jadi bentar saya ulang lagi ya biar Anda nggak pusing. Jadi begini, kalau untuk kasus ini ya, maksimal rejectnya jika ditemukan 1 ya, berdasarkan tabel. Nah, kalau misalkan Anda ya menemukan ternyata cacatnya 1, masuk nggak kira-kira nih menurut aturan ini? Yang single, coba siapa yang jawab? Berdasarkan pengambilan 100% tadi. Jika cacatnya 1, lot tadi accept atau tolak? Ditolak, Bu. Tolak ya? Oke, ditolak ya. Kenapa? Karena batas accept adalah 0. Begitu 1, kan dia kecil atau sama dengan 0. Begitu 1, ya satunya adalah tolak. Bayangkan ya, sudah harus dicek 500 gitu ya. Tapi tidak boleh ketemu cacat. Ya, ini berarti produknya sangat beresiko. Sehingga harus inspeksinya diawasi semua. Ya, itu contoh. Switching rules nanti kita balik lagi ke sini kalau Anda sudah latihan akhir ya, sudah melatihan mahir. Kemudian apa lagi? Sublot juga kalau saya terangkan sekarang ke sini, saya khawatir Anda menjadi terlalu banyak diinformasikan di awal, jadi bingung ya. Saya step by step saja menginikannya. Oke, ya. Nah, ini contoh soal.
Ya. Contoh soal. Kita pakai yang contoh soal ini saja, lalu kemudian baru kita keluar dari Zoom ya. Nah, misal nih, coba saya ingin Anda, ini contoh soalnya ada, sudah Anda buka, coba Anda tidak usah melihat jawabannya ada sebenarnya, tapi Anda coba step dengan step tadi. Ya. Lot ada 2000 unit, AQL 1%, military standard 105. Diminta mengerjakan dengan single, double, multiple. Ya, coba kita lihat. Pertama kita buka tabel. Ya, 2000 unit. 2000 unit ada di 2000 unit ada di mana, huruf apa? Ayo coba jawab. Kak, Bu. K ya. Kali. Ya. Berada di huruf K. Oke. Lalu kemudian kita tadi diminta untuk single double ya. Kita mulai single dulu. K AQL-nya 1. Maka dia akan berada di accept dan reject-nya 3 dan 4. Ukuran sampel yang harus diambil 125. Ini informasi begini harus Anda catat ya. Maksudnya kalaupun ujian, Anda harus menulis ukuran sampelnya 125. Kemudian nilai accepted-nya adalah 3 dan 4. Ini harus dituliskan. Kenapa? Karena itu teknis pelaksanaan. Ya, jadi Anda tidak bisa serta-merta langsung merujuk accept-nya 3, reject-nya 4, begitu untuk nilainya nggak bisa. Ya, karena teknis pelaksanaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengambilan sampel. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara pengambilan sampel, berarti Anda harus menurutkan dari 2000 unit diambil 125 sampel, ya 125 sampel, lalu diputuskan. Nah, ternyata cacatnya 2. Saat di 125 sampel tadi dicek. Dari 125 ketemu cacat 2. Cacat 2 masuk kategori terima apa tolak? Terima, Bu. Terima, Ibu. Karena lebih kecil dari nilai 3. Ya. Oke, sekarang jika di double. Nah, di double ada 0, pengambilan sampel yang pertama ada 0, cacat, pengambilan sampel yang kedua ada 2. Nah, sekarang apa putusannya? 0 dan 2 pada double. Coba buka double. Double pada huruf K. Ya. Jumlah ukuran sampel yang harus diambil 80. Ya. 80 sampai sini. Pengambilan yang pertama 0 cacatnya. Berarti dia Terima, Ibu. terima ya. Perlu nggak ke tahap yang kedua? Tidak perlu. Tidak perlu ya. Oke. Ya, udah dipahami ya. Jadi kita tidak perlu ke tahap yang kedua. Jadi cukup di tahap pertama sudah ya. Bu, kalau ini kok kalau dalam teorinya sudah ketemu 0 kok ini ada angka 2. Nah, kan Anda kepikiran nggak begitu? Kan kalau kita step by step-nya pasti tahap pertama dulu kita cek. Angka yang jumlah cacat 2 ini kan pasti nggak muncul kan? Karena kita belum melakukan tahap yang kedua. Lalu kenapa ini ada angka 2, Bu? Nah, karena kita sekarang posisinya ujian. Maksudnya ujian latihan soal. Kan kita harus menuliskan kemungkinan. Kalau di realnya, ya di realnya angka 2 ini belum ketemu dulu. Setelah kita melakukan tahap pertama 0, ya sudah stop. Kita tidak perlu tahu tahap kedua itu akan ketemu 2 atau akan ketemu 3. Kita nggak perlu lagi. Gitu ya. Jadi ini karena kondisi latihan soal saja ya untuk mengantisipasi kemungkinan jika nanti munculnya begini. Oke, sekarang multiple. Ada 0, 0, 1, 1, 2, 1, 1. Nah, ini kan karena ujian ya, masa udah ketemu nih 0, 0, 0 sampai ke sekian ya. Kalau di tahap real kan pasti tahapnya kita pasti angkanya 0 dulu ketemu. Setelah nggak putus di 0 kita masuk ke 2. Setelah nggak putus di 2 kita baru ke 3 gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi ya, yang sudah Anda katakan.
Oke, nah sekarang oh ya, yang multiple ya, multiple belum ya tadi ya. Coba kalau multiple, Anda buka tabel, double, terus ke multiple. Nah, apa yang dilihat di multiple? Huruf K. Huruf K di sini. Ya, ambil sampelnya 32 setiap kali pengambilan pada saat 0 ini. Nah, ketemu ada angka pagar ya, pagar 3, 0 dan 3. Oke, soal kita tadi apa? Di tahap 0, di tahap penarikan pertama, soalnya apa tadi? Ketemunya 001. Tadi aturannya apa kalau ada pagar? Terima atau tolak? Tidak ada keputusan kena pagar. Kalau tidak ada keputusan di pagar, kita langsung ke pengambilan yang kedua. Ya, pengambilan yang kedua kan cacatnya 0 tadi ya di soal. Nah, berarti kita masuk ke sini. Kecil atau sama dengan 0, maka terima lot penarikan sampel kedua. Perlu nggak kita melakukan ketiga dan keempat dan seterusnya? Tidak perlu lagi. Stop. Ya, karena lotnya sudah diterima pada penarikan sampel yang kedua. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf Bu, saya mau ini ulang. Yang multiple berarti kan tadi pagar. Berarti kan itu dilihatnya yang keduanya ya Bu? Maksudnya, ya, kalau ketemu pagar, belum ada, bisa ada keputusan di situ. Iya, Jadi berarti artinya, untuk yang lihat yang second ya Bu? Iya. Terus Ya. Dari soalnya juga lihatnya itunya yang kedua ya Bu? Sebentar dulu. Tapi kalau cacatnya 4, kan udah masuk nih kategori ini. Oh iya. Nah, Berarti ditolak ya Bu? Tadi kan kebetulan cacatnya 0 kan. Saat 0 kan berada pas nih di sini dikena pagar. Nah, kita nggak bisa memutuskan. Nah, ya, kena pagar tidak ada keputusan. Tapi kalau 4 sudah langsung ada keputusan gitu loh. Ya. Apalagi? Ada lagi? Oke, atau kita masuk, ya ada lagi ya, silakan. Bu, saya mau tanya Bu, yang di tabel yang kalau ketemunya titik itu gimana Bu? Nah sama, belum ada keputusan juga, kita ambil lagi. Jadi kalau misalkan tabel ketemu titik, itu nggak ada keputusan, berarti kita ambil ukuran sampel sebanyak yang diminta, lakukan pengenarikan sampel kedua kali. Nah, jadi kalau di teknisnya, Anda ngambil pertama 32 nih, ketemu sekian, ternyata di tabel kan titik, ya, kan belum ada keputusan tuh, ya, titik pas yang pas accept-nya ya, biasanya kalau kita ketemu langsung besar nilainya 4 atau 5, ketemu di angka reject, berarti kan kita tidak perlu berikutnya lagi, sudah harus di reject itu ya. Nah, biasanya yang membuat ragu adalah yang di accept. Kebetulan cacat kita itu 0, kita ketemu, padahal accept-nya adalah titik, ya, kan nggak bisa memutuskan apapun. Maka kita ambil lagi sampel sebanyak yang pertama, dilihat lagi. Jadi mengikuti aturan atau tidak. Tapi saat pengambilan yang pertama ketemu cacatnya 4, sementara bagian reject-nya adalah 2, titik dan 2 gitu ya. Artinya batas maksimal reject adalah 2. Kita cacatnya 4, berarti sudah pasti tolak gitu. Ya, yang membuat ini adalah di bagian yang itu tadi, kena titik, kena pagar. Itu adalah di bagian accept. Ya. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Bu, Ya. izin bertanya Bu, mohon Ya. maaf, tadi di awal-awal saya ada kendala jaringan, ingin bertanya di sampel size kode itu tuh untuk general inspeksi levelnya itu sudah ditetapkan di level 2 ya Bu? Ya, sudah ditetapkan di level 2 ya.
Kesepakatan Oke. antara, kalau Anda teknis di lapangan, kesepakatan antara pihak supplier dan industri. Misalkan Anda bekerja di Kalbe gitu. Kalbe menetapkan apa? Nah, Kalbe menetapkan 2. Jadi supplier Kalbe dengan industri kesepakatannya begitu. Tapi kalau misalkan produk Kalbe ini adalah produk beresiko, obat-obatan, makanan bayi, mungkin dia punya aturan sendiri, tidak level 2 tapi level 1 begitu. Atau AQL-nya lebih kecil lagi 0,5 misalkan seperti itu, tidak 1. Kenapa? Karena Kalbe adalah produk kesehatan yang beresiko sehingga dia tidak mau menerima incoming material yang ada cacat, yang rusak. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau produknya adalah tepung-tepungan gitu ya, mungkin levelnya antara 1 atau 2,5. Makin longgar gitu ya. Karena produknya tidak terlalu beresiko. Ya. Iya. Oke, kalau ujian saya informasikan. Kalau ujian diinformasikan. Kalau tidak ada informasi berarti diasumsikan level 2 normal. Ya. Internet saya MC. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasanya tanggung ini yang pakai sub ini saya terangkan aja sekarang ya. Nanti kalau seandainya tidak paham bisa kita ini kan. Ya. Oke, ini sublot. Apa kondisi sublot? Anda buka contoh 5. Berada di bagian responsi military standar contoh 5. Bagaimana dengan sublot? Nah, ini sublot ini adalah yang paling sering terjadi di industri pangan ya. Kenapa? Karena kita biasanya produk-produk yang datang itu selalu dalam bungkus ya. Tidak pernah kita terima ayam dalam bungkus. Contoh ini adalah 50.000 kentang. Kita tidak menerima kentang dalam butir-butiran 50.000 masuk truk kan begitu tidak ya. Tetapi biasanya dikemas lagi dalam karung-karung. Jadi yang kita terima adalah karung. Ya, yang kita lihat itu karung di mana karung dalamnya ada kentang. Ya. Oke, dikemas dalam 100 karung. Setiap karung berisi 500 kentang. Nah, jadi total kentang, butir-butir kentang ada 50.000. Pengambilan sampel, AQL-nya ditetapkan 1% dengan normal inspeksi. Nah, kalau kondisinya dalam karung, bagaimana caranya kita mengambil samplingnya? Ya, kita tidak mengambil kentang, yang kita ambil adalah karung. Jadi ada 100 karung tadi, kita ambil secara sampling sekian karung. Ya, sekian karung ya. Dan baru nanti karungnya yang kita buka. Ya. Jadi untuk ini istilahnya adalah ada ukuran besar. Ukuran besar itu yang lot besar yang per unit. Yang per unit ya, itu kita hurufkan NL. L-nya adalah L besar. Yang per unit. Jadi total unit masing-masing, ya. Ada yang namanya ukuran lot kecil. Lot kecil itu adalah yang dibungkus-bungkus tadi. Dalam hal ini karung. Ya, simbolnya adalah N dan S. Jadi L large, S small. Ya, 100. Ya, ukuran lot besar dan lot kecil. 100 ya. Jadi ini NL, yang ini NS. AQL 1 dengan tingkat inspeksi level 2 ya. Tahapannya apa? Kurang lebih sama dengan tadi. Kita mulai dengan huruf lot besar ketemu hurufnya N. Lot kecil ketemu hurufnya F. Ya, coba Anda lihat. Lot besar 50.000, lot kecil 100. Ya. Saat 50.000 berarti di sini ya. Nah, sini kita ketemu hurufnya N. Ya, N. Saat dia 100, berarti ada di sini, kita ketemu hurufnya F. Ya, jadi 2 kali lihat hurufnya. Ya, lihat 2 kali saat lot besar, saat lot kecil. Oke. Tahap berikutnya apa? Nah, kita menggunakan 2 huruf tadi. Ya, berdasarkan 2 huruf tadi. Saat hurufnya N, ukuran sampelnya, ya ukuran sampel 500,
accept dan reject-nya nilainya ini 10 dan 11. Nah, coba Anda lihat military standard hurufnya adalah N. Ya, N hurufnya adalah N, mana N? Nah, N ini lalu 1 ya, ketemu di sini. Nah, ini dia ya. Jadi dari 50.000 tadi artinya kita harus ambil kentangnya berapa? 500 kalau menurut tabel. Ya, 500. Di mana kita harus menerima accept tabelnya 10, reject-nya 11. Kentangnya 500, ya. Nah, Bu, kalau kentangnya 500 berarti karungnya dibuka-buka dong, Bu. Kan supaya dapat kentang 500. Nah, tidak seperti itu, ya. Karungnya tidak kita buka-buka dulu. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Kita lihat yang huruf S. Ini huruf S nih, ya. Yang ukuran sampel S, tadi kodenya adalah F. Nah, kita lihat F. F sini, ya. Kodenya F, satunya di sini. Nah, jatuhnya kan di sini nih. Tapi kan nggak bisa, kita naik ke atas. Nilai accept-nya 0 dan 1. Ya. Oke. Sampel size-nya 20. Sampel size-nya 20. Bentar, mana lagi tadi? Ya. Sampel size-nya 20. Bu, kenapa tidak 13? Pasti gitu katanya. Tadi kan aturannya kalau pas kena di sini, kan naik ke sini menjadi 13. Ya kan? Kenapa tidak 13? Karena kita tidak di sini mengambil langsung. Kita ini hanya perantara. Ya, jadi tidak langsung keputusannya di situ. Ya. Jadi tujuannya ini adalah ya, kita tetap di tempat yang 20 ini, ya. Kita tidak naik ke 13 untuk yang sublot. Ya. Fungsinya apa? Nah, fungsinya adalah kita butuh ini, ya. Kita udah ada ukuran sampel, kita harus ambil 500. Ya, ukuran kecil kita ambil 20 ketemunya. Kita harus cari nilai M25. Ya. 25 ini adalah 500 bagi 20 ya. Ukuran sampel 500 bagi dengan karung 20. Ya, sehingga dapatnya 25. Ya. Artinya apa? Artinya ini yang sampel yang S ini kan karung. Ya. Bagaimana caranya kita mengambil 20 karung supaya di dalam dari 20 karung itu totalnya akan menjadi 500. Kan ukuran sampel besar 500. Kita nggak mungkin mengambil 500 kentang ini. Sementara di hadapan kita adalah karung-karung. Ya kan begitu. Bagaimana caranya kita ngambil karungnya secara acak? Harus berapa karung kita ambil? Ya, makanya kita pakai ukuran kecil. Karung yang diambil adalah 20. Ya. Dan kita tidak menaikkan menjadi 13. Ya, seperti ini. Bu, kok nggak naik jadi 13? Enggak, karena kita fungsinya hanya untuk, kita harus tahap awal. Kita tidak mengacu ke sini sebenarnya dulu. Kita butuh berapa ininya dulu di sini. Ya, jadi maaf kalau sedikit bingung saya jelasinnya, nanti tinggal ditanya ya. Awal-awal aja dulu bingungnya ya. Semoga nggak bingung ya. Jadi caranya kan kita harus ambil 500 kentang nih. Tapi yang ada di hadapan kita adalah karung. Jadi harus ambil berapa karung? Harus ambil 20 karung. Lalu dari 20 karung tadi harus ambil berapa banyak kentang kan begitu? Harus ambil, ini kita bagikan 25 kentang karena 25 ya, 25 dikalikan 20 totalnya akan menjadi 500. Ya. Jadi kita ambil 20 karung. Di mana dari 20 karung tadi, ambil 20 karung, setiap karung kita ambil 25 kentang. Sehingga totalnya akan menjadi 500 kentang. Ya, itu fungsinya kita ambil 20. Jadi kita tidak menurunkan menjadi 13. Bu, kalau 13 boleh, Bu? Boleh saja. Kalau 13 berarti jumlah yang kita ambil menjadi lebih banyak. Tetapi itu kan sudah modif ya. Jadi ya, kita mengikuti aturan yang awal ini dulu aja. Ya. Oke, jadi sudah dapat ya 500 kentang. Dengan cara sampling pengacakan seperti tadi. Ya. Oke. Lalu kemudian
Nah, ini ada ini minta dulu. Tadi kita kalau 500 berapa accept-nya 10 dan 11 ya? 10 dan 11. Ya, secara acak ambil 20, kemudian setiap kantong berisi 5 nih. Pindah soal nih kayaknya saya nih. Mana nih ketemu soal yang lain? Wah, ini kelewat nih. Ada yang kepotong slide-nya nih. Oh, ini dia. Pindah ke sini. Bukan yang lain lagi. Oke. Aduh, mohon maaf ini jadi kelewat, saya ada yang kepotong. Atau kita coba yang ini saja. Ini sama sih sepertinya. Oke. Sampai di sini yang itu ada ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ditanya, kita masuk ke contoh soal yang ini. Kelewat sama saya yang isinya tadi. Takutnya Anda menjadi bingung. Bingung nggak? Kehilangan saya slide-nya. Halo? Halo? Ini saya sendiri, tinggal untuk Anda putus. Halo? Ibu. Udah? Tadi soal saya yang berikutnya keputus. Kalau kita lanjut pindah ke soal yang begini, Anda kira-kira bingung nggak? Kita tadi kan saya kayaknya ada kepotong slide deh. Semoga aja Anda nggak bingung nih. Nah, tadi kita sampai ke tahap ini. Nah, ke sini. Tapi ya. soalnya tidak jauh beda kan, Bu? Nggak jauh beda. Cuma tadi saya kayaknya keputus. Saya lanjutkan saja sampai sini ya. Nih ya, kan kita tadi boleh, kan kita ke sini ya, ukuran lot besar bagi dengan karung kan gitu ya. Nah, ini contohnya ada. Yang tadi itu saya kehilangan satu slide gitu loh. Jadi takutnya Anda malah bingung, kalau yang ini kurang lebih sama. Ya, kita tadi saat ini ya, ukuran lot besar dibagi lot kecil. Maka dapatnya 6,25. Kalau kita tadi paskan bulat 25 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara pengambilannya? Ya, kalau di sini diambil secara acak 10 kantong, nah, sama seperti tadi, diambil secara acak 20 karung, ya. Lalu masing-masing karung diambil 25, kemudian dicek cacat, tolak atau terima. Ya, sama seperti ini. Nah, kalau ini kasusnya jika 6,25, maka bagaimana caranya kita mengambil sampel? Ada yang kita ambil 6, ada yang kita ambil 7. Di mana totalnya harus 500. Ya, kalau dia dapatnya 6,25. Ya. Nah, terima atau tolaknya bagaimana? Nah, sama seperti tadi awal ya. Jika kita ketemu cacatnya, ini kebetulan sama ya angkanya ya. Kita ketemu cacatnya dari total 500 ya, yang kita ambil, kita kumpulkan. Total ketemu cacatnya 10 ya. Kalau dia single kan ini pasti masuk ke sini ya. Ya, maka dia akan langsung diterima. Jika 12, maka dia ditolak. Ya. Kalau dia multiple, ya multiple mengikuti aturan multiple. Jadi prinsipnya dia sama dengan single, double dan multiple, cuma kita mengambilnya 2 kali. Ya, maksudnya tahapannya dari lot besar kita ambil karung dulu. Setelah dari karung, berapa karung yang harus diambil? Nah, itu kita harus dengan sistem seperti ini. Jadi, lot besar adalah untuk total kita harus ambil sampelnya berapa. Lot kecil adalah yang NS. Total ambil sampel dari karung berapa. Totalnya harus mengacu ke yang hasil nilai sampel di lot besar. Bagaimana? Pusing yang ini? Saya rasa enggak, nanti kalau Anda lihat sendiri enggak pusing. Ini mungkin karena tadi saya kehilangan tahapan di situ, nanti saya sisipkan lagi lah kalau ini. Saya tuliskan lagi biar enggak bingung. Tapi sebetulnya ada di belakang nih. Di belakang untuk contoh soal yang tadi ada.
Ya, kritisnya hanya di sini saat membagikan ini saja. Tahap berikutnya adalah Anda tinggal membagi. Nah, ini kebetulan nih ada penerangan di bawah ya. Jika dan diambil jika kita ketemu cacatnya ambil secara acak 50 kantong, dari setiap kantong 6 sampai 7 kaleng, kalau dia koma begini 6 sampai 7 kaleng, sehingga totalnya 315. Karena kenapa 315 ini adalah dari ukuran sampel yang besar. Ya, kemudian, nah kalau ketemu cacatnya 8, nah acceptance number-nya mana sini kan, maka dia akan menjadi kalau dia single berarti langsung ada keputusan. Ya, tapi kalau dia double mengikuti aturan double. Pengambilan pertama aturannya ini, pengambilan kedua aturan ini. Nah ya, tinggal mengikuti aturan double. Ya, kalau ini total cacat yang pertama adalah 8 di cacat yang pertama, sementara batasan accept-nya ini ya, dia harus diterima saat kecil atau sama dengan 5. Kalau 8 berada di tengah-tengah, berarti belum ada keputusan. Harus ambil lagi. Saat yang kedua ternyata cacatnya 6. Nah, kita harus menambahkan yang pertama dengan yang kedua, cacat yang pertama dan kedua, 14. 14 karena dia sudah berada di tahap kedua, maka kita mengacu ke yang kedua, acceptance yang kedua. Ternyata 14 lebih besar dari 13. Maka lot tadi ditolak pada pemeriksaan yang kedua. Ya, ini lebih ada contohnya lebih di bawah ya. Oke. Paham ya? Paham Ibu. Oke. Nah, di belakang sini banyak contoh soal. Ya, banyak contoh soal dan saya harap Anda mengerjakan dulu tanpa melihat jawabannya. Ya, saya kasih waktu lah ya sekitar 1 jam. Kerjakan contoh soal yang di belakang. Ini sudah dengan lot besar, lot kecil. Di sini juga sudah dengan contohnya ada. Ya, kalau Anda di kelas biasanya saya nggak munculkan dulu slide belakang. Saya kasih Anda soal ini, saya tutup dulu slide belakang, lalu Anda mengerjakan, lalu kita mengerjakan ke depan tanpa Anda tahu jawabannya. Kalau sekarang kan saya nggak bisa ngasih 99, terpaksa saya kasih utuh ke Anda ya. Dan Anda sudah melihat jawabannya ya. Tapi Anda harus saya minta jangan melihat jawaban. Coba Anda kerjakan, nih ada contoh-contoh soal di belakang. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita udah 1,5 jam, hampir 1 jam ya. Kita tutup ya. Kita tutup kuliahnya dan saya ingin Anda mengerjakan yang ini. Soal di belakang untuk latihan soal, saya kasih waktu sekitar 1 jam. Nanti saya akan coba kasih soal yang nggak ada jawaban kunci untuk Anda latihan. Sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah ya, Anda belajar ini dulu. Oke, coba strict latihan soal dulu, tapi nggak lihat jawabannya, Anda buka tabel, Anda mengerjakan sendiri. Oke, kalau nggak ada saya tutup kuliahnya ya, responsinya ya. Ya, terima kasih ya, kita lanjutkan di WA Group ya. Ya Baik, Bu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.